Halo Sobat Kasaks, ketemu lagi bersama saya Ardia Kensi. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai SAP 2000, yaitu kita akan mulai menghitung struktur dari truss atau rangka batang. Baik, langsung saja teman-teman, kita mulai. Untuk perhitungan truss-nya, pada kali ini kita akan mulai menghitung truss tak bermassa. Jadi nanti untuk massa dari truss-nya itu sendiri itu tidak diperhitungkan dulu ya teman-teman. Lalu modelnya seperti ini, berupa jembatan rangka batang dengan bentang jembatan 13,6 dan tingginya 4 meter. Di sini jembatannya menerima beban mati dan beban hidup. Yang merah ini beban mati dan yang biru ini beban hidup ya di tengah-tengah. Lalu di sini kita diminta untuk menentukan mana saja yang termasuk batang tekan dan batang tarik. Lalu kemudian kita disuruh untuk screenshot tampilan dari yang pertama beban mati dan beban hidupnya, yang kedua reaksi perletakannya, dan yang ketiga gaya aksial atau normal yang dihasilkan. Dengan menggunakan dua kombinasi ini, 1,4D dan 1,4D plus 1,6L. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, seperti biasa kita klik New Model. Lalu kita tentukan dulu, kita menggunakan satuan apa. Di sini sama ya, kilonewton meter Celsius. Lalu pada kali ini kita juga akan mencoba menggunakan template blank dulu. Jadi, nah kosongan seperti ini dulu ya. Dan pada kali ini juga kita akan coba mendefinisikan material dari awal. Jadi berbeda dengan video sebelumnya mengenai portal dan balok di atas dua tumpuan. Nah, pada kali ini kita akan simulasi untuk benar-benar merencanakan suatu jembatan. Gitu. Pertama, kita akan mendefinisikan material terlebih dahulu. Klik Define, lalu Material. Nah, di sini kita tidak menggunakan default material yang sudah ada ya. Ini dan ini bukan, tapi kita akan membuat material baru. Jadi klik Add New Material. Lalu material name-nya bisa diberi nama, misalkan baja tak bermassa. Nah, material type-nya steel. Lalu di sini karena kita belajar untuk truss tak bermassa dulu, jadi untuk massa jenis weight per unit volume-nya kita buat 0. Jadi nanti tidak diperhitungkan pun hasilnya sama saja, seperti tidak diperhitungkan gitu. Kita oke. Lalu klik oke. Selanjutnya kita akan mendefinisikan penampang. Kita klik Define, lalu Section Properties, dan pilih Frame Sections. Kita klik Add New Property. Nah, di sini kita akan menentukan bentuk dari penampang rangka batang kita. Kita untuk property type-nya steel ya, karena baja. Lalu kliknya kita yang ini, White Flange. Lalu section name-nya kita bisa ubah, misalkan penampang baja. Untuk ini, materialnya jangan lupa diganti yang baja tak bermassa, yang tadi telah kita definisikan. Lalu klik OK. Klik OK lagi. Selanjutnya, kita definisikan juga bebannya. Kita define lagi. Load patterns. Nah, di sini untuk beban, untuk default-nya kan hanya ada ini ya, beban mati ya tadinya. Ini belum ada, sebentar. Beban mati saja, maka kita harus tambah beban hidup. Caranya itu kita klik type-nya di sini lift. Jadi di sini selain beban hidup juga ada beban gempa, beban angin, dan lain-lainnya. Kita beban hidup. Lalu untuk namanya kita ganti lift juga.
kita klik add new load pattern. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, untuk beban mati, pada video sebelumnya kita kan selalu untuk self weight multiplier-nya beban mati kan selalu kita nolkan. Nah, pada kali ini kita tidak usah nolkan karena kita tadi untuk material kita, massa jenisnya kita sudah 0. Sudah kita buat 0. Jadi sama saja sih. Intinya prinsipnya bahwa nanti beban sendiri dari struktur itu tidak akan dihitung gitu. Kalau ini ya dihitung, tapi karena tadi massa jenisnya sudah 0 ya sama saja seperti tidak dihitung gitu teman-teman. Jadi klik OK aja setelah ini. Oke, setelah load pattern kita akan definisikan kombinasi pembebanannya. Kita klik define lalu load combinations. Lalu kita klik add new combo. Nah, di sini kita kan diminta untuk menggunakan dua kombinasi pembebanan, yaitu 1,4D dan 1,2D plus 1,6L. Maka kita akan buat di sini ya. Pertama, kombinasi 1,4D. Untuk load combination type-nya linear. Dan ininya ya, saat memasukkan ini, kita masukkan yang pertama load case name-nya dead, beban mati. Lalu scale factor-nya kita sesuaikan 1,4. Lalu klik add. Nah, lalu klik OK. Maka sudah jadi yang pertama. Lalu kita tambahkan lagi add new combo untuk kombinasi yang kedua. 1,2D plus 1,6L. Load combination type-nya linear. Untuk load case name-nya kita masukkan yang pertama beban mati dulu, scale factor-nya adalah 1,2, klik add, lalu yang kedua beban hidupnya, live ya, scale factor-nya 1,6, kita add, lalu klik OK. Nah, namun di sini kita tambahkan lagi satu kombinasi tambahan, yaitu yang menggabungkan dua kombinasi ini, 1,4D dan 1,2D plus 1,6L. Di mana tujuannya adalah agar kita mendapatkan pembebanan yang maksimum dari kedua kombinasi ini. Lalu kita klik add new combo. Namanya kita gunakan envelope. Lalu load combination type-nya envelope ya, di sini ada envelope. Lalu untuk load case-nya, yang pertama kita tinggal masukkan yang 1,4D. Scale factor-nya biarin aja, klik add. Lalu yang kedua 1,2D plus 1,6L. Klik add. Lalu OK. Klik OK lagi. Baik, setelah tadi kita mendefinisikan material, penampang, lalu jenis beban, dan kombinasi pembebanan, kita sekarang bisa langsung menggambar struktur kita, yaitu struktur rangka batang. Sini saya akan menggunakan satu jendela saja, jadi saya close yang satunya. Lalu di sini saya akan menggambar menggunakan bantuan grid. Jadi di sini di lembar kerja kalian bisa klik kanan, lalu pilih edit grid data. Nah, pada saat ini kalian pilih modify or show system. Nah, maka akan muncul kotak define grid system data. Oke, sebelumnya saya telah mengilustrasikan ya. Saya butuh grid bantuannya untuk arah X itu saya butuh 9 grid yang ini bertepatan dengan titik simpulnya. Jadi saya butuh 9. Dan untuk lebar antara grid 1 dan grid yang kedua untuk arah X ini adalah 3,4 dibagi 2. Jadi sebesar 1,7 meter. Nah, untuk itu yang arah X ya. Untuk yang arah Z, saya butuh 2 buah grid saja dengan lebar atau jarak antar gridnya itu 4 meter. Maka kita bisa definisikan di sini. Baik, langsung saja kita bisa gambar
grid-nya. Jadi kita klik kanan pada lembar kerja, edit grid data, lalu modify show system. Oke, di sini kita kan butuh untuk X ya. X itu ada 9. Nah, untuk ini kita gunakan, oh ya, ininya kita pakai spacing ya. Spacing itu artinya yang kita masukkan di sini adalah jaraknya berapa gitu. Jadi kan jaraknya adalah 1,7 ya untuk masing-masing ya. Kita 1,7 semua gitu. Ini kalau spacing. Tapi kalau kita pilih ordinate di sini, ordinates, nah maka ini yang harus kalian masukkan adalah koordinat X-nya itu berapa. Jadi kan kalau jaraknya 1,7 kan berarti 1,7 kelipatannya ya, 3,4, 5,1 gitu. Jadi tadi kita masukinnya spacing aja ya, gampang. Oke, lalu untuk yang Y kita lewati, yang Z itu kita ada 2 tadi. Spacingnya 4. Lalu klik OK. Klik OK lagi. Nah, ini udah nampak ya teman-teman ya. Kita kecilkan, lalu kita orientasinya ganti ke XZ. Oke, udah sesuai. Oh iya, tadi ternyata saya ada kesalahan di load combination-nya. Coba kita edit load combinations ya. Lalu modify. Nah, ini scale vektornya ternyata kalau koma ya, menuliskan koma di sub itu pakainya titik. Jadi saya tadi jadinya 14, padahal harusnya 1,4 ya, jadi 1,4. Kita modify aja. Oke. Ini juga ya, sama kita modify. Ininya 1,2. Lalu yang ini 1,6. Modify, oke. Ini otomatis ya. Oke lah ya. Oke. Nah, sudah. Lalu langkah selanjutnya adalah kita tinggal menggambar struktur tersebut. Oke, mulai kita gambar. Caranya kalian pilih icon yang ini. Draw frame or cable element. Yang ini ya. Kita klik. Nah, lalu di sini properties of object-nya juga udah muncul. Di sini line object type-nya straight frame, benar. Section-nya penapang baja, benar. Terus ini ya, ini benar. Tinggal kita gambar aja sesuai sama struktur kita. Gini kan ya. Jadi adanya grid itu memudahkan untuk kita menggambar. Ini ditutup, oh sebentar. Tutup. Nah, oke, kita enter. Lalu kita escape. Nah, ini sudah sesuai dengan desain kita. Begini. Lalu yang selanjutnya adalah menambahkan tumpuan di kiri dan kanan dari jembatan ini. Caranya kita klik assign. Oh, maaf. Jadi kita klik dulu yang mau ditambahkan tumpuan, kita klik ya titik ini, lalu pilih assign, lalu pilih join, lalu restrain. Nah, untuk yang kiri ini adalah tumpuan sendi. Tumpuan sendi itu lambangnya ini ya teman-teman, yang kedua dari kiri. Klik. Nah, maka di sini dia menerima 3 arah gaya. Klik OK. Muncul. Lalu yang satunya kita klik.
Nah, lalu pilih assign, join, restrain. Kalau yang kanan ini adalah tumpuan roll. Lambangnya yang kedua dari kanan juga. Nah, maka dia di sini akan menyesuaikan ya. Dia hanya bisa menerima satu gaya, satu arah gaya. Klik OK. Nah, sudah. Setelah strukturnya jadi, kita tinggal menambahkan pembebanannya saja. Oke, ini kita besarkan. Maaf, kita kecilkan ya. Terus kita coba lihat. Mungkin kita akan tambahkan pembebanan yang di atas dulu ya. P1 sama dengan 50 kN di keempat titik bool atasnya. Tinggal kita klik keempat titik ini ya. 1, 2, 3, 4. Lalu pilih assign. Lalu join loads. Dan pilih force. Nah, untuk load pattern-nya dead ya, beban mati. Tinggal kita tambahkan. Ini di sini ya, load-nya itu arah apa? Arahnya pasti arah Z ya, karena kan dia searah dengan sumbu Z. Kalau ke bawah, lalu ingat bebannya ke bawah, maka kalau ke bawah itu negatif. Jadi kita tulis negatif 50. Lalu tinggal kita pilih OK. Nah, maka akan menambah ya di keempatnya. Selanjutnya kita akan tambahkan beban mati yang ada di kanan dan kiri titik tumpuannya, yaitu 24 kN. Kita klik kanan kiri, lalu pilih assign, join loads, forces. Nah, ini juga di arah Z dengan besar negatif 24. Klik OK. Sudah. Lalu untuk beban yang terakhir ada di tengah, berupa beban hidup. Langsung kita klik ya, yang di tengah ini, klik poinnya, lalu assign, join loads, forces. Lalu ini, oh ya, load pattern-nya jangan lupa, beban hidup. Lalu ininya, di arah Z juga, kita masukkan negatif 10. Kita OK. Nah, maka akan muncul beban hidupnya di sini ya, sudah terinput. Teman-teman jangan bingung kalau beban matinya yang tadi kita input kok hilang, kenapa? Nah, ini kita bisa munculkan kembali dari menu display, lalu load assign, nah tinggal dipilih join, lalu pilih aja beban mati, lalu klik OK. Maka beban matinya akan terlihat lagi. Itu. Mau beban hidup lagi, boleh kita show load assign lagi, join, kita ganti load pattern-nya hidup, maka yang akan muncul adalah beban hidup gitu. Oke, jadi ini sudah menjawab pertanyaan pertama ya, tentang bagaimana mendisplay beban mati dan beban hidupnya. Seperti itu ya caranya teman-teman. Selanjutnya, sebelum kita run analysis, kita harus frame release dulu. Ya, caranya kita blok semuanya dulu dengan cara klik kiri, mouse, tekan, lalu di blok. Lalu kita pilih assign, lalu frame, dan pilih releases or partial fixity ini. Nah, assign frame releases ini adalah fitur dari SAP 2000, di mana kita bisa menentukan suatu sambungan batang struktur itu berperilaku sebagai apa. Apakah sebagai sendi, atau sebagai jepit, atau juga bisa setengah rigid atau kaku gitu. Nah, pada kali ini kita akan menentukan bahwa sambungan kita itu adalah sendi, di mana dia tidak menghasilkan reaksi momen pada ujung batang. Sehingga di sini yang perlu kita rilis adalah pada kotak centang momen, ini ya, momen 22 dan momen 33 ini dicentang semua, start maupun end, sehingga nanti momennya sama dengan 0.
Maka ini nanti yang menjadi tanda bahwa suatu rangka batang itu stabil. Klik OK. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya tinggal kita run analysis saja. Klik analyze, lalu run analysis. Nah, untuk modal ini seperti biasa tidak kita run ya. Jadi do not run. Setelah itu kita run saja langsung. Run now. Nah, ini sudah ya, analysis complete. Kita silang. Nah, ini adalah yang pertama kali muncul, itu bentuk deformasi dari rangka batang itu sendiri. Kita lalu menuju ke soal yang kedua, di mana kita harus menampilkan reaksi perletakannya. Baik, langsung saja. Melalui menu display, klik display, lalu show forces or stresses, pilih join. Nah, ini kita bisa pilih case atau kombinasinya yang mana dulu. Coba kita yang 1,4D dulu. Lalu klik OK. Nah, maka ini sudah muncul reaksi perletakan dari rangka batang, yaitu 173,6 kN. Sama untuk kedua sisi titik tumpunya karena bebannya simetris ya. Bebannya ini kan simetris, kanan kiri sama. Jadi reaksinya pun sama. Lalu kita klik untuk kombinasi yang lain. 1,2D plus 1,6L. Lalu klik OK. Nah, ini lebih kecil ya untuk reaksi perletakannya. Lalu yang terakhir kita pilih untuk kombinasi yang envelope atau yang maksimal. Nah, ini sama ya seperti yang pertama tadi. Maka soal nomor 2 sudah terjawab. Selanjutnya ke soal nomor 3, yaitu kita harus menampilkan gaya aksial atau normal yang dihasilkan. Caranya, klik display lagi, lalu pilih show forces or stresses lagi. Namun di sini kita pilih frames or cables. Nah, ini kita tinggal memunculkan ya, kombinasinya mau yang mana. Coba 1,4 dulu, dan di sini untuk gaya normal itu namanya adalah axial force. Jadi kita klik, lalu kita pilih yang ini aja, show values on diagram. Jadi muncul nilainya. Klik OK. Nah, ini maka muncullah ini merupakan gaya normal yang bekerja. Untuk yang kuning yang bernilai positif ini adalah batang tarik, sedangkan yang bernilai negatif atau berwarna merah ini adalah batang tekan. Sehingga di sini juga terjawab ya, di mana kita suruh menentukan yang mana saja yang termasuk batang tekan dan batang tarik. Itu dari hasil gaya normalnya. Selanjutnya kita coba display untuk gaya normal yang kombinasi 1,2D plus 1,6L. Lalu klik OK. Nah, maka inilah ya, axial force untuk 1,2D plus 1,6L. Kita display lagi untuk kombinasi yang terakhir, yaitu envelope. Klik envelope. Nah, lalu klik OK. Nah, ini ya berbeda. Jadi, nilai envelope-nya atau yang maksimal yang berwarna biru ini. Nah, itu dia untuk gaya normalnya ya, teman-teman. Sekarang coba kita display, kita tampilkan untuk yang momen. Coba kita cek ya. Kita ke show forces or stresses, kita frame lagi. Nah, kita coba cek apakah momennya sama dengan 0. Lalu klik OK. Momen 33 ya, klik OK. Nah,
Ini berarti momennya sama dengan 0, berarti struktur stabil. Lalu coba kita cek untuk gaya melintangnya. Kita klik display, lalu show forces or stresses, frames or cables, lalu shear ya. Klik shear dua-dua, klik OK. Nah, ini juga menunjukkan tidak ada gaya lintang yang bekerja. Jadi untuk rangka batang sendiri atau truss itu memang gaya lintang dan momen itu harus seimbang atau sama dengan 0. Gitu teman-teman. Baik, untuk contoh soalnya sudah terjawab semua ya. 1, 2, 3. Maka bisa saya akhiri tutorial kita kali ini mengenai truss tak bermassa. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.